Minggu. Nah, kita ibadah lagi nih, ibadah online. Yap. Nah, pasti adik-adik bersuka cita dong di rumah ya. Ya, walaupun pastinya. Masih pandemi corona ini. Bentar dulu Kak, kayaknya baju kita barengan nih, putih-putih nih. Adik-adik yang di rumah ada yang sama nggak nih bajunya warna putih Ya, nih? baju apapun udah nggak apa-apa. Iya. Oke. Kita akan memulai ibadah kita. Tapi sebelum itu, kakak berdua akan tanya nih kabarnya. Nah, Kak harus Catherine itu. nih, tanya. Oke, katanya ya. Gimana kabarnya adik-adik? Sangat amat baik. Ya, kita harus senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan. Ya. Karena Dia selalu menyertai sepanjang kehidupan kita. Oke. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, terima kasih atas kasih dan karunia-Mu kepada kami semua, anak-anak-Mu. Kami telah bangun pagi-pagi, telah bersuka cita untuk datang ke hadirat-Mu ya Bapak. Dan kami akan memulai ibadah kami, berkati sertai dari awal hingga akhirnya. Terima kasih ya Bapak, hanya dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Sudah siap memuji Tuhan? Siap dong. Harus. Oke. Karena kita selalu mendengar suara Tuhan. Iya. Dengar dipanggil nama saya. Yuk bangkit berdiri yuk. Oke? Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar. Dengar dia panggil nama saya. Yeay. Dengar Dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawab ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh, giranglah. Oh giranglah, Oh, giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Giranglah. oh giranglah, Oh, giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Yeay! Semangat adik-adik. Masih ya, harus. semangat. Karena kita mau berjalan bersama Tuhan sebagai tentara-tentaranya Kristus. Oke? Wow. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Dor. Saya tidak Menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. ulangi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Yeay! Saya laskar Kristus, siap gerak. Dor. Saya laskar Kristus. Siap gerak. Dor. Saya tidak Menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Yeay! Adik-adik di rumah siap mendengarkan firman Tuhan? Siap! Oke, kita siapkan hati kita naikkan pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dalam sikap satu dulu ya. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman pelita bagi kakiku,
Yuk adik-adik, kita ambil sikap berdoa sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Yuk, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat hari ini karena kami boleh memuji dan memuliakan-Mu bersama-sama. Dan Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kau berkati kakak Sofi yang akan menyampaikan firman Tuhan agar kami dapat menerapkan setiap firman yang telah kami dengar dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo adik-adik, selamat pagi, shalom. Nah, kembali lagi nih sama Kak Sophia. Kalian masih inget gak sama Kak? Semoga masih pada inget ya. Nah, hari ini kakak akan membawakan firman buat adik-adik semua. Oke, sebelum dimulai firmannya, kakak mau adik-adik ajak teman-temannya, ajak kakaknya, ajak adiknya juga, dan jangan lupa buat siapin Alkitabnya. Oke, kalau udah siap, kakak langsung mulai aja ya. Tapi sebelum kakak mulai nih ke pembacaan firman kita tentang ayat yang bakal kita baca, kakak mau nanya dulu nih sama adik-adik di rumah. Kalian akhir-akhir ini ada nggak yang nangis atau mungkin ada juga yang marah? Atau jangan-jangan baru bangun tadi pagi udah nangis nih gara-gara dibangunin sama papanya disuruh sekolah minggu. Nah, nangis sama marah itu pastilah kita semua sebagai manusia pasti pernah mengalaminya. Nah, kakak sendiri juga pernah nangis, pasti juga pernah marah. Tapi kakak mau nanya nih, sebenarnya kenapa sih kita itu nangis? Kenapa sih kita tuh marah? Nah, pasti banyak banget ada alasan kenapa kita tuh nangis, kenapa kita tuh marah. Contohnya nih, kalau misalnya nangis, ada nggak nih yang berantem sama adik, sama kakaknya, terus karena kalah, ya nangis. Atau karena dipukul sama kakaknya, nakal, nangis. Atau karena dibercandain, nangis. Atau misalnya nih, mamanya janji mau ke Sanur ntar sore, mamanya sibuk. Habis itu marah sama mamanya, nangis juga nanti jadinya. Banyak banget hal-hal yang bikin kita itu nangis. Nah, tapi kenapa kita nangis? Itu adalah salah satu bentuk ekspresi kita sebagai manusia karena kita itu kecewa. Karena kita tuh marah. Kita tuh ngerasa, loh kok kayak gini? Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai yang kita mau, kita pasti nangis. Kita pasti marah. Terus Kak, marah sama nangis itu emangnya dosa? Emangnya nggak boleh kalau marah sama nangis? Marah sama nangis itu adalah hal alami manusia. Itu sebagai refleks kita sebagai manusia. Tapi ada satu hal yang paling penting ketika kamu mengalami situasi di mana kamu ngerasa pengen nangis, di mana kamu ngerasa pengen marah, di mana kalau kamu disakitin orang atau kamu ngerasa nggak sesuai sama rencana kamu pengen nangis. Ada satu hal yang harusnya kamu lakuin sebagai anak Tuhan. Bukan hanya nangis atau bukan hanya marah. Apa itu? Nah, kita akan buka dari Efesus 4 ayat 32. Oke, kakak akan bacain ya buat kalian. Efesus 4 ayat 32, manusia baru. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, satu titik poin yang kita lihat dari ayat ini adalah tentang mengampuni. Mengampuni itu apa sih, Kak? Apa sih hubungannya marah sama nangis tadi sama mengampuni? Nah, ketika kita marah, ketika kita nangis kayak kakak bilang, itu karena kita kecewa. Karena kita entah itu karena mama papa kita, entah itu sama saudara kita, entah itu sama teman kita. Nah, ketika kita dihadapkan oleh situasi seperti itu, kita harus ingat bahwa bukannya nangis, bukannya marah, tapi kita harus mengampuni orang itu. Contohnya kayak gimana, Kak? Contohnya, misalnya ketika kalian dibukul sama adik kalian, jedek, aduh sakit kan? Kalian pasti bakal ngelawan, akhirnya berantem, habis berantem nangis. Nah, coba ketika kalian dipukul, kalian bukannya ngelawan, kalian bukannya membalas pukulan itu, tapi kalian bilang, aduh nggak apa-apa dipukul. Habis itu bilang sama adiknya, adek jangan pukul lagi ya, kakak udah mengampuni nih sekarang. Jadinya kalian nggak nangis, kalian nggak perlu marah, tapi yang kalian lakuin adalah melakukan atau melepaskan pengampunan sama adik kalian. Contohnya lagi nih, misalnya janji sama mama janji buat beliin mainan, mamanya lupa atau mamanya belum sempat beliin mainan.
Nah, daripada kalian berantem sama mamahnya bilang, "Mama nih nggak beliin mainan, bla 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 bla. Kok kayak gitu sih, bla bla bla." Lebih baik kalian apa? Sabar, tarik nafasnya. Habis itu kalian, nggak apa-apa nggak dibeliin mainan hari ini. Besok minta sama mama lagi. Habis itu bilang sama mamanya, "Mah, hari ini nggak apa-apa kok mama nggak beliin mainan. Besok mama inget ya beliin mainan." Nah, daripada marah, daripada nangis, melepaskan pengampunan itu jauh lebih bikin kalian kelihatan anak yang baik. Nah, selain kalian kelihatan anak yang baik, Tuhan Yesus ngajarin bahwa Tuhan Yesus itu udah duluan mengampuni kalian. Kalian tahu nggak? Ketika kalian berbuat dosa, misalnya kalian marah, atau kalian misalnya ngelawan orang tua, atau kalian nyontek, atau kalian bohongin mama papa kalian di rumah, Tuhan Yesus yang melihat, tanpa kalian minta maaf sama Tuhan Yesus aja udah ngampunin kalian. Nah, kalau Tuhan Yesus aja udah ngampunin kalian dengan cara mati di atas kayu salib buat kalian, masa kalian gak mau mengampunin mama kalian? Masa kalian gak mau ngampunin adik atau kakak kalian? Atau ngampunin teman-teman kalian yang salah sama kalian? Nah, dari sini, dari ayat ini kita belajar bahwa sebagai anak Tuhan, kita harus menjadi lebih bijak. Kita harus menjadi lebih pintar dalam berpikir dan juga dalam bertindak. Ketika kita menghadapi situasi yang gak sesuai sama kemauan kalian, nangis atau marah bukan jadi pilihan kita. Tapi yang jadi pilihan kita adalah mengampuni. Yang jadi pilihan kita adalah merelakan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan setelah itu, kita akan bisa lepas dari masalah-masalah itu. Dan ketika kita lepas dari masalah, kita akan jauh lebih bahagia. Nah, hal-hal sekecil itu aja udah jadi salah satu cara untuk kalian hidup sebagai anak Tuhan. Dan dari contoh kecil ini aja, Tuhan Yesus sudah ajarin ke kalian bahwa Tuhan Yesus itu bahkan menilai hal kecil, sekecil mengampuni mamanya yang lupa, sekecil mengampuni adiknya yang gak sengaja mukul, sekecil mengampuni temennya yang misalnya ngejek-ngejek kalian. Nah, Tuhan Yesus juga udah ngasih contoh bahwa hal sekecil itu udah Tuhan Yesus ampuni duluan sebelum kalian mengampuni teman-teman kalian. Jadi, kalian yang di rumah juga harus mengampuni mamanya, temannya, ataupun saudara-saudaranya. Yuk kita sama-sama mengampuni. Nah, jadi ayat firman Tuhan kakak hari ini yaitu adalah tentang mengampuni. Bukan karena mengampuni itu bikin kalian jadi senang aja, bukan karena mengampuni itu bikin kalian lega, bukan hanya karena mengampuni itu sekedar ya udah nggak apa-apa. Ingat, ada orang yang bilang, aku tuh ampunin kamu sih, tapi aku gak mau lupain apa yang kamu lakukan. Nah, itu juga salah satu contoh yang gak benar dalam mengampuni. Karena ketika kamu mengampuni seseorang dengan tulus ataupun ikhlas, kamu akan melupakan apa yang dia udah lakuin. Kalau kamu bilang, aku ngampunin tapi aku gak lupa, itu berarti kamu belum mengampuni. Itu berarti mengampuni kamu cuma sampai di mulut aja, belum sampai di hatinya, apalagi sampai di pikirannya. Karena kamu nggak lupa. Nah, jadi kalau mengampuni orang juga nggak boleh setengah-setengah. Kalau mengampuni sampai akar. Kalau mengampuni sampai pikirannya, sampai hatinya semua melupakan apa yang dilakukan. Ayat ini juga tertanam dalam Efesus 4 ayat 32. Efesus 4 ini bercerita tentang orang baru. Orang baru maksudnya adalah orang yang benar-benar anaknya Tuhan. Jadi kalau mau benar-benar jadi anaknya Tuhan, kita boleh mulai dari mengampuni hal terkecil dalam kehidupan kita. Oke, karena kakak udah sebutin nih, entah pengampunan, contoh mengampuni itu seperti apa, dan lain-lain, kakak mau adik-adik di rumah mulai startnya jangan mulai besok, mulai habis ibadah. Kalau kalian masih ada dendam sama siapapun, kalian datengin orangnya, kalian bilang, kamu tahu nggak, kamu pernah nyakitin aku ini dan aku sakit hati, tapi aku mau mengampuni kamu. Ibaratnya ya, kalau kalian itu nggak melepaskan pengampunan ke orang, ibaratnya itu kayak kalian tuh melihara api di dalam rumah. Jadi kalau misalnya kalian melihara apinya kecil nih,
cuman dikit, sebenarnya cuman disiram air 1 gayung aja udah apinya hilang. Tapi kalau semakin lama apinya dibiarin, gak disiram-siram, jadinya apa? Rumahnya kebakaran. Atau apinya semakin lama semakin tambah. Awalnya benci sama teman, habis itu jadinya benci sama kakak, benci sama adik, benci sama mama, benci sama papa. Akhirnya apinya semakin besar dan akhirnya apa? Rumahnya juga kebakar. Nah, itu salah satu contoh bahwa kenapa kalian harus mengampuni. Jangan mau rasa marah dalam hati kalian itu membakar kalian sendiri. Karena kalau adik-adik udah menyimpan dendam dalam hati kalian, selamanya kalian gak bakal bisa bahagia. Selamanya kalian sendiri yang bakal rugi. Karena semuanya dihadapi dengan marah. Semuanya dihadapin dengan aku mau balas dendam. Nah, coba kalau misalnya gak pelihara api, yang dipelihara kebaikan, yang dipelihara rajin, yang dipelihara ilmu misalnya di sekolah, jadinya apa? Jadinya bisa berguna buat orang lain. Jadinya bisa jadi anak yang pintar karena peliharanya ilmu. Habis itu jadinya bisa jadi anak yang disayang sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus lihat, anak ini gak pelihara api loh dalam rumahnya. Jadi aku bisa deh ngasih dia hal yang lain. Nah, jadi hal ini membuktikan bahwa banyak sekali manfaat, banyak sekali hal baik yang bisa kalian dapetin ketika kalian mengampuni. Tapi ingat, motivasi mengampuni cuma satu. Karena Tuhan Yesus sudah mengampuni, makanya kalian harus mengampuni. Oke, untuk itu kita tutup firman kakak pada pagi hari ini. Kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih buat kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami setiap harinya. Terima kasih juga untuk firman-Mu Tuhan. Biarkanlah firman yang telah kami dengar dan telah kami baca ini dapat menjadi pembelajaran bagi kami, dapat menjadi hal yang kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya kami dengar, tapi juga kami lakukan dan dapat menjadi kebiasaan kami untuk mengampuni sedari kami kecil. Ya Tuhan, berkati kami selalu dan ajarkan kami terus untuk mengampuni orang lain. Dan jika kami masih ada dendam di hati kami untuk orang lain ya Tuhan, dan masih sulit bagi kami untuk mengampuni, Tuhan berikan hikmat kepada adik-adik di rumah untuk mau mengampuni dan mau melepaskan pengampunan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Oke adik-adik, saatnya pengumuman. Tapi sebelum itu, adik-adik pasti udah dengar kan firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak Sofi tentang pengampunan. Nah, oke, saatnya pengumuman nih. Minggu depan masih ada ibadah online jam 7 pagi. Jadi adik-adik boleh ajak semua keluarga kalian, mungkin sepupu kalian mungkin di situ atau teman-teman kalian buat ibadah bareng. Boleh banget ya. Nah, buat adik-adik, pasti adik semua nih punya talenta dong, bisa bernyanyi, dance, ataupun main musik. Boleh banget kalian kirim di nomor di bawah ini ya, biar nanti kita bisa tonton bersama-sama. Oke, itu aja pengumuman buat hari ini. Sampai jumpa minggu depan, bye-bye. Oke adik-adik, ibadah telah selesai. Sekarang kita akan pulang, tapi sebelum kita pulang, kita akan berdoa berkat dulu. Mari kita satu ke dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih karena telah memberikan Roh-Mu untuk adik-adik di rumah untuk dapat mengikuti ibadah dengan baik. Ya Tuhan, biarkanlah apapun yang dapat mereka pelajari dalam ibadah sekolah minggu hari ini dapat berguna bagi mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari. Biarkanlah mereka menjadi anak-anak terang, anak-anak yang baik, baik dalam keluarga mereka, lingkungan sekolah mereka, atau dimanapun mereka berada. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pendidikan mereka. Mungkin mereka sudah selesai ulangan. Terima kasih Tuhan karena Tuhan telah menjaga mereka dalam ulangan mereka. Dan biarkanlah mereka tetap berpengharapan untuk mendapatkan hasil yang baik dalam pendidikan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk cita-cita mereka. Tuhan berkati cita-citanya supaya apapun yang mereka cita-citakan Tuhan, biarkanlah mereka selalu berpegang teguh dan percaya sama Tuhan untuk masa depannya. Dan biarkanlah apapun yang mereka lakukan Tuhan, biarkanlah mereka ingat untuk melakukannya di dalam nama-Mu dan untuk nama-Mu.
Dan biarlah namamu dipermuliakan lewat cita-cita mereka, dan biarkanlah mereka menjadi anak yang baik, yang takut akan Tuhan, dan tentunya tidak lupa sama Tuhan ketika cita-cita mereka berhasil nanti. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua mereka Tuhan, apapun yang orang tua mereka kerjakan, Tuhan buatlah berhasil, biar orang tuanya dapat menjadi berkat dan dapat menjadi teladan buat anak-anaknya. Dan apapun yang dikerjakan oleh orang tuanya, Tuhan dapat berbau harum, baik bagi anaknya, baik keluarganya, atau dimanapun juga orang tuanya berada. Ya Tuhan, inilah doa kami. Di akhir doa ini Tuhan, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kami untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan apapun yang kami lakukan dan apapun yang kami kerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Dadah.